Yi Qingcheng istri Wang Hao. Tuan, Pembunuh dari Ming Shadian. tak heran Wang Hao ini begitu enggan untuk pergi. Wanita tercantik di Tianhai, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tentu saja, Yi Qingcheng ini telah mencapai statusnya saat ini di industri hiburan. Apa kau pikir itu karena kemampuan aktingnya? Bukankah karena penampilannya? Tapi Tuan, bukankah orang-orang kita dari Ming Shadian sudah pergi mencari Wang Hao itu, penguasa aula dewa bela diri nomor 1 di dunia? Apa kau pikir dia begitu mudah diatasi? Karena kau tahu aku tak mudah dihadapi. Kenapa datang ke sini untuk mati? Wang Hao, tak peduli seberapa berjayanya kau sebelumnya, kau terluka parah dan meninggalkan aula dewa bela diri 3 tahun lalu. 3 tahun sebagai menantu. Aku tidak percaya kau masih memiliki kekuatan bertarung yang sama seperti sebelumnya. Kalau begitu tebak, bagaimana aku sampai di sini? Ming 17 dan yang lainnya telah dibunuh olehmu. Badut-badut tak berarti. Terbunuh ya terbunuh. Tapi kau mengetahui identitasku, masih datang mencari kematian. Aku tidak percaya Tuan Ming 17 akan mati di tangan orang cacat sepertimu. Wang Hao, tak peduli seberapa kuat kau, sekarang kelemahanmu ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan? Pedang datang. Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Tuan, Karena Ming Shadian telah menantangku, maka aku tidak punya pilihan selain menerima. Kau bawa dia kembali dulu. lalu kau? Aku ingin bertanya, Tuan Kota Tianhai ini, ada apa? Kami di sini untuk menghadiri perjamuan atas undangan. Silakan. Dia bersamaku. Maaf Tuan, tidak boleh masuk tanpa undangan. Wang Xin yang menyuruhmu melakukan ini kan? Apa katamu Tuan? Aku tidak begitu mengerti. Mohon kerjasamanya. Wang Xin metodemu agak kekanak-kanakan bukan? Bagaimana jika aku tetap masuk? Nah, kau benar-benar menggelikan. Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Bela Diri. Jangankan Daxia, bahkan seluruh dunia, hanya sedikit yang berani masuk tanpa izin. Aku tidak percaya padamu, aku ingin mencoba. Wang Hao, kau berjanji padaku. Kau tidak akan membuat masalah. Aku tidak membuat masalah. Dialah yang memprovokasiku. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini untukmu. Halo, saya Nangong Zhu, dari keluarga Nangong. Dan ini tunangan saya. Perjalanan ini agak terburu-buru. Dan kami belum sempat mengajukan undangan. Bisakah Anda membuat pengecualian untuk kami? Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar Jingcheng. Kurasa, pasti ada cukup banyak uang di kartu Nona Nangong. Benar kan? Hanya 2 juta. Sebuah tanda terima kasih kecil dari kami. Nona Nangong, apakah Anda mempertanyakan etika profesional saya? Aku tidak akan membiarkannya masuk hari ini. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau, Lihat. Berdebat dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Biar aku yang tangani. Aku ingin lihat. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Nah, kau berani memukulku. Biar ku beritahu kau, ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Bela Diri hari ini. Kau memprovokasi Aula Dewa Bela Diri dengan melakukan ini. Biar ku bilang. Wang Xin tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Dan kau juga tidak mewakili Aula Dewa Bela Diri. Aku akan lihat. Apakah aku bisa masuk? Apa yang bisa kau lakukan? Ada orang. Seseorang masuk tanpa izin di perjamuan. kau baru saja menemuinya. Ya, Jadi konflikmu dengan Aula Dewa Bela Diri sudah selesai. Aula Dewa Bela Diri. Memang benar. Kau dan Wang Xin ini, bagaimanapun juga sepupu. Antara keluarga. Tidak ada ikatan yang tak bisa dilepaskan. Aku juga baru menyadari bahwa Ketua Aula Dewa Bela Diri adalah salah satu dari keluarga Wangmu. Setelah kejadian itu sebabnya aku mengerti
Mengapa kau berani bertindak seperti itu di pesta Tianhai? Jika Ita Aula Dewa Bela Diri, konfliknya seharusnya baru saja dimulai. Selamat datang semuanya meskipun jadwal kalian sibuk ke perjamuan ini. Di sini, aku mengangkat gelas untuk kalian semua, untuk ketua aula. Aku yakin semua orang sudah tahu tujuan perjamuan ini kan? Yakinlah Guru Ola. Tikus-tikus Mingxiat Dian itu berani menunjukkan diri lagi. Kalau begitu kita pasti akan membantu Guru Ola dengan sekuat tenaga. Kali ini, kita pasti akan menghabisi Mingxiat Dian. Tepat sekali. Mingxiat Dian adalah kekuatan paling jahat di dunia. Kali ini, kita tak akan membiarkan mereka tetap ada di dunia ini. Semuanya, mengenai pemusnahan Mingxiat Dian, kita akan membicarakan kita nanti. Untuk saat ini jangan dipikirkan dulu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuumumkan hari ini. Aku ingin berbagi sesuatu dengan semua orang. Aku dan King Chen cinta pada pandangan pertama. Jadi, aku berniat menginvestasikan 100 miliar untuk mendorong King Chen menjadi bintang 3 ancaman teratar di Daxia, aktris 3 ancaman papan atas. Ye King Cheng dari keluarga Tianhai sangat beruntung untuk memenangkan kasih sayang Guru Ola seperti itu. Ketua Ola dengan kata-kata itu, sepertinya ada alasan untuk merayakannya. Jadi kapan kita bisa mengharapkan minuman perayaan? Yah aku. Saya keberatan. Siapa orang ini? Beraninya dia terang-terangan menentang Guru Ola, mengganggu keharmonisan. Ai, tunggu dulu. Dia mantan anak terbuan dari keluarga Wang. Namun, dia sekarang sepupu, ketua Ola kita. Sepupu, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, ungkapkan pendapatmu. Biarkan semua orang mendengarnya. Baiklah. Semuanya. Yi King Cheng adalah mantan istriku. Meskipun kami bercerai. Tindakan Wang Xin tidak bermoral. Saya keberatan. Ini? Ye King Seng ini adalah istri anak buangan ini. Ini menarik. Namun, dia hanyalah anak terbuan. Beraninya dia menentang ketua aula kita yang terhormat. Tidakkah dia takut dibuang, dikucilkan oleh dunia? Wang Hao, cukup, kau menghancurkan 3 tahun hidupku. Apakah kau berniat menghancurkan seluruh hidupku? Yi King Chen, kau tidak benar-benar berpikir dia menikahimu. Karena kasih sayang tulus kan? Apalagi yang bisa terjadi? Ketua Ola yang terhormat, pewaris keluarga Wang. Apalagi yang mungkin dia inginkan dariku? King Chen, sepertinya sepupuku sangat salah paham denganku. Ketua Ola, jangan pedulikan dia. Wang Hao ini menghabiskan 3 tahun di keluarga Yeku. Karakternya, aku tahu betul. Ini hanyalah kasus keinginan untuk menghancurkan apa yang tidak bisa dia miliki. Wang Hao, meskipun kau seorang Wan, kau sudah lama tidak diakui oleh keluarga. Bisa menghadiri perjamuan ini hari ini adalah kehormatan terbesar yang pernah kau miliki dalam hidupmu. Lagi pula, Nona Ye tidak ada hubungannya denganmu. Kalaupun ada, dia sekarang disukai oleh ketua aula. Itu sendiri adalah kehormatan terbesar untukmu dan Nona Ye. Namun kau berani memprovokasi ketua aula kita. Memprovokasi ketua aula kita di sini. Aktris ancaman rangkap 3 yang masuk dalam daftar alis teratas. Eksekusi kau di tempat. Lumayan untuk Guru Ola. Jika bukan karena ikatan darah, kau hanyalah serangga yang dimanipulasi. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Guru Ola, saya berani menawarkan jasa saya kepada Anda dan melenyapkan tuan muda terbuang ini. Ketua aula, aku juga ingin melenyapkan orang bodoh yang kurang ajar ini untukmu. Kau tidak mungkin sungguh-sungguh berpikir dia adalah ketua aula Dewa Bela Diri kan? Tuan muda Wang bukan? Mungkinkah kau tuan muda terbuang ini yang pantas? Tepat. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bukankah kau hanya mengandalkan hubungan darah tipis yang kau miliki dengan ketua aula untuk mengoceh omong kosong seperti itu? Jika ketua aula tidak berbelas kasih, hanya berdasarkan kejahatanmu yang meniru ketua aula, kau bisa dieksekusi 100 kali lipat. Wang Hao, cukup. Hentikan omong kosong ini. Karena kalian semua percaya bahwa Wang Xin ini adalah ketua aula Dewa Bela Diri. Lalu, mengapa tidak minta dia menunjukkan token aula Dewa Bela Diri sebagai bukti? Bagaimana? Guru Ola, karena sampah ini mencari kematian, maka mari kita layani dia. Bawalah cincin Dewa Bela Diri dan tunjukkan padanya. Ketua aula, setelah sampah ini melihat cincin Dewa Bela Diri,
Aku bersedia melenyapkan si brengsek tak tahu malu ini untukmu. Mengeksekusi bajingan tak tahu malu ini. Sejujurnya, cincin dewa bela diriku hilang 3 tahun yang lalu. Hilang. Hilang. Atau tidak. Sepupu, apa maksudmu dengan itu? Kau tidak memilikinya. Aku punya. Apa? Mungkinkah Wang Hao, ketua olah dewa bela diri yang sebenarnya? Cincin dewa bela diri, bagaimana bisa berada di tangan tuan muda terbuang itu? Mungkinkah semua yang dikatakan Wang Hao itu benar? Cincin dewa bela diri ada padanya. Mungkinkah Wang Zil menipu kita? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Semuanya. Kalian semua telah ditipu oleh Wang Hao ini. Tuan muda Wang, apa maksudmu dengan itu? Semuanya. Seperti yang baru saja aku katakan. Itu hilang 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku tidak pernah mencurigai sepupuku. Siapa yang tahu dia tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan dirinya sendiri. Jadi, kau bilang, kaulah ketua aula yang sebenarnya. Dan dia mencuri cincinmu. The film was translated and narrated by M Media. Ya, pasti begitu. Dia tidak mungkin, ketua olah istana dewa bela diri. Dia pasti telah mencuri cincin dewa bela diri milik ketua olah. Wang Hao, kau sampah. Tidak hanya kau berani menyamar sebagai ketua olah, tetapi kau juga berani mencuri cincin dewa bela diri milik ketua olah. Yi Qingchen, kau benar-benar tak bisa ditebus. Kau hanya yakin bahwa ketua olah peduli dengan ikatan darahmu dan tidak berani bertindakan. Ketua olah, Ye Qingcheng dari keluarga Ye, bersedia bertindak atas nama ketua olah dan mengeksekusi penipu tak tahu malu ini. Ye Qingcheng ini adalah mantan istri Wang Hao. Bahkan dia bilang Wang Hao bukanlah tuannya. Jati Wang Hao jelas bukan tuannya. Tidak, aku harus cepat memilih pihak. Kalau tidak, semua keuntungan akan jatuh ke tangan keluarga Tian Hai Ye. Tuan keluarga Chu dari ibu kota bersedia mengeksekusi pencuri ini. Tuan Sekti Guntur juga bersedia mengeksekusi pencuri ini. Dan saya gerbang Tiancheng. Istana Perampas Jiwa. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tapi sepupuku, tidak ingin aku membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, bukan. Ini sebenarnya cukup sederhana. Tidak bisakah Tuan membuktikan identitasnya tanpa cincin dewa bela diri? Maman, Dewa Perang Naga Azur telah tiba. Dewa Perang Naga Azur ini di kuil Dewa Bela Diri kedua setelah Tuan itu sendiri, Sekte Gunturku dan dia. Baru bertemu sekali, tapi aku yakin ini dia. Naga Azur memberi salam kepada Tuan. Sepupu, sekarang aku bisa membuktikan bahwa aku adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri, kan? Naga Azure. Kau. Wang Hao, meskipun kau memiliki ikatan darah dengan Tuan, menyamar sebagai Tuan Kuil Dewa Perang adalah pelanggaran berat. Untungnya Tuan berbelas kasih. Jika tidak, kau pasti sudah mati. Kusarankan kau untuk menjaga tingkah lakumu. Hahaha sepupu. Apalagi yang harus kau katakan sekarang? Karena Dewa Perang Naga Biru telah membuktikan bahwa Wang Xin adalah Tuan Kuil Dewa Bela Diri. Lelucon ini harus diakhiri. Mamang, meskipun Dewa Perang Naga Azur adalah sosok misterius, tapi dia dan Tuan Aula Dewa Perang sangat dekat. Jadi apa yang dia katakan pasti benar. Jadi sekarang kebenarannya terungkap. Wang Hao ini benar-benar penipu. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, maka ini adalah tahta Tuan Istana. Kalau begitu aku akan duduk. Salam hormat kami Guru Ola. Salam hormat kami Guru Ola. Semuanya silakan berdiri, menurut informasi yang kuterima. Sepupuku tampaknya terlibat dengan Ming Shadian. Apa? Istana Pembantaian Nether. Keturunan terbuang ini sebenarnya anggota Istana Pembantaian Nether. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Sepupuku tampaknya terlibat dengan itu. Berlari ke aula besar ini untuk menyamar sebagai aku. Semuanya. Menurut kalian, bagaimana masalah ini harus ditangani? Bunuh dia. Sisa-sisa Ming Shadian ini tidak bisa dibiarkan. Yang mulia mengingat ikatan darah. Beberapa orang tidak menyadari. Menurut saya, lebih baik membunuhnya. Bunuh dia. Berhenti. Nona Nangong, Anda tidak akan melindungi sisa-sisa Ming Shadian ini, kan? Ming Shadian adalah kekuatan paling jahat di dunia. Keluargamu Nangon. Meskipun keluarga papan atas di Daxia,
jika kau ingin mempertahankan sisa ini untuk melawan seluruh kekuatan kebenaran Daxia. Bukankah itu agak bodoh? Terlebih lagi dia adalah seseorang yang ingin dieksekusi oleh Ola Dewa Perang. Ketua Ola, aku percaya Wang Hao. Dia jelas bukan sisa-sisa Ming Shadian. Pasti ada kesalahpahaman. Aku harap Ketua Ola demi keluargaku Nangong akan mengampuni nyawanya. Nona Nangong, apakah kau mengatakan bahwa keluargamu Nangong akan menjamin bahwa sepupuku bukan dari Ming Shadian? Ya, Gadis bodoh ini demi aku. Secara terbuka menyinggung begitu banyak kekuatan di Daxia. Ketua Ola, jangan dengarkan dia. Dia dan Wang Hao itu sama saja. Sebelumnya di kota Tianhai, dia membela Wang The film Hao, was translated mengklaim Wang Hao and adalah narrated tunangannya, by M Media. dan bahkan secara terbuka menampar wajah Ola Dewa Bela Diri. Dewa Perang Naga Azure juga hadir saat itu. Dewa Perang Naga Azure, apakah ini benar? Memang benar. Nona Nangong, jika itu masalahnya, jaminan keluargamu Nangong mungkin tidak akan dipercaya. Nona Nangong, kau bilang sebelumnya bahwa aku Ye Qingqiang tidak memenuhi syarat untuk memerintahmu, kecuali aku menjadi istri ketua Ola. Sekarang aku bertanya padamu. Apakah aku memiliki kualifikasi itu? Nona Nangong, jika kau benar-benar ingin melindungi sepupuku, aku punya rencana yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketua Ola, tolong beritahu. Nona Nangong, jika aku ingat dengan benar, aliansi pernikahan antara keluargamu Nangong dan keluarga Kuang tidak menyebutkan anggota keluarga Wangku yang manakan. Ketua Ola, apa maksudmu? Ming Shadian telah dibangkitkan dan muncul kembali di hadapan semua orang. Mereka pasti telah memperoleh beberapa cara, dan keluargamu Nangong sebagai keluarga Daxia yang kuat. Jika kau bergabung dengan keluarga Kuang dalam pernikahan, bukankah peluang kita melawan Ming Shadian akan meningkat beberapa persen? Apa, Ketua Ola? Jika Namong Su menjadi istri Ketua Ola, bagaimana denganku? Qingqiang, aku melakukan ini demi rakyat. Kurasa kau mengerti aku kan? Nona Nangong, apa pendapatmu? Ketua Ola, aku... Nona Nangong, jika aku ingat dengan benar, keluargamu Nangong telah bertunangan dengan keluarga Kuang. Dan sepupuku ini telah diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu. Dengan kata lain, dia bukan lagi salah satu dari kami. Jadi satu-satunya yang bisa bertunangan denganmu adalah aku, Wang Xin. Lebih lanjut, semua orang yang hadir di aula ini adalah orang saleh dengan dunia di hati mereka. Sebelum musuh besar Ming Shadian tiba, keluargamu Nangong sebagai keluarga terkuat di Daxia, bukankah seharusnya kau melangkah maju dengan lebih tegas? Saat itu, aku mengerahkan seluruh kemampuanku, tetapi aku masih tidak bisa membunuh Ming Shadian. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menghadapi Ming Shadian ini. Aku, Nona Namong. Meskipun keluarga Ci saya bukan tandingan keluarga Namong Anda, karena Tuan Istana telah menjelaskannya. Jika Anda menolak lagi, saya khawatir itu tidak bisa dibenarkan. Benar, Nona Nangong. Maksud Tuan Istana sangat jelas. Jika kau ingin melindungi sisa ini, maka kau hanya bisa menyetujui pernikahan ini. Nona Nangong, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Pernikahanku denganmu hanya untuk tujuan memusnahkan Ming Shadian. Setelah kita mengalahkan Ming Shadian, aku bisa mengembalikan kebebasanmu kapan saja. Jangan dengarkan dia. Wang Hao, Nona Nangong menyelamatkan hidupmu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ketua Ola tak perlu banyak bicara. Aku setuju. Baikkah aku, penguasa Ola, mengumumkan bahwa tanggal pernikahanku dengan Nangong Xiu ditetapkan 3 hari dari sekarang. Setelah semua orang selesai dengan pesta pernikahanku, aku akan memimpin ekspedisi secara pribadi untuk membunuh Ming Shadian. The film was Sepupu sudah kukatakan translated sejak lama and narrated by M Media. bahwa aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku satu persatu. Wang Xin, Beraninya kau tidak menghormati Tuan Istana. Ai Qinglong, aku sudah berjanji pada Nona Nangong bahwa aku tidak akan mempersulit sepupuku. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah. Benar.
Jadi ini dianggap mengembalikan barang ke pemiliknya yang sah kan? Aku meludahimu, badut sialan. Hanya kau anak buangan. Pikir kau bisa bersaing dengan tuan istana kita untuk tahta? Kau berhayal. Wang Hao. Apakah kau puas sekarang? Aku. Jika bukan karenamu yang menyebabkan keributan seperti ini, hari ini, mengapa aku harus menikahi seseorang yang tak kucintai? Seseorang yang tidak kau cintai. Tunggu sebentar. Apalagi yang akan kau lakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menikahi seseorang yang tidak kau inginkan. Wang Hao, mohon bersikaplah masuk akal. Sekarang Wang Xin. Dia bukan hanya pewaris keluarga Wang, tapi dia juga penguasa istana Aula Dewa Bela Diri, belum lagi aku. Bahkan seluruh keluarga Nangong tak bisa menentang keinginannya. Kau telah melihatnya sendiri. Lupakan dia, Wang Xin. Bahkan Dewa Perang Naga Biru di sisinya, kau tak bisa menahannya. Karena sekarang kau telah diusir dari keluarga Wang. Jangan pernah berpikir untuk kembali, untuk memperebutkan kekuasaan mereka. Dalam permainan kekuasaan ini, kau sudah tersingkir. Kartu ini berisi 1 miliar. Cukup untuk memastikanmu hidup nyaman seumur hidup. Ambil dan tinggalkan ibu kota. Hanya dengan meninggalkan lingkup pengaruh Wang Xin, dia mungkin akan mengampuni nyawamu, dan aku akan melakukan segalanya untuk melindungimu. Wang Hao, aku benar-benar berharap kau bisa mengindahkan kata-kataku. Selamat tinggal. Wang Xin. Tuan Aula, aku lalai di pesta pra-ekspedisi. Mohon maafkan aku. Kau melakukannya dengan baik. Bagaimana penyelidikan yang kukerjakan untukmu? Apa yang kau temukan? Semuanya seperti yang kau prediksi, Tuan Aula. Wang Xin ini memang sisa dari Ming Shadian. Aku benar-benar punya adik laki-laki yang baik. Bagaimana dengan berbagai faksi di Kretsia? Hanya sedikit yang tetap independen. Mayoritas berada di bawah kendali Wang Xin. Apakah kau akan menutup jaring sekarang, Tuan Aula? Sepertinya Wang Xin telah menyerap semua sisa kekuatan Ming Shadian. Kali ini saat kita menutup jaring, aku ingin sapuan bersih. Tidak seperti terakhir kali. Dengan beberapa yang lolos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Siapa yang akan dihancurkan surga? Mereka pertama-tama dibuat gila. Dia sedang berjaya sekarang. Penjagaannya pasti tinggi. Teruslah bersembunyi di sisinya. Tunggu sampai penjagaannya turun. Dan semua sisa telah mengungkapkan diri mereka sendiri. Lalu kita akan bergerak. Dimengerti. Cari tahu, berapa banyak orang di keluarga Wang sekarang, dan berapa banyak faksi yang terhubung ke Ming Shadian. Ya, Wang Xin ingin mengambil semua yang kupunya. Dia tidak memenuhi syarat. guru olah seluruh keluarga Wang berjumlah 346 orang. 137 diantaranya adalah anggota Ming Shadian. Aku bertanya-tanya di mana mereka semua. Ternyata mereka tepat di bawah hidungku. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan mereka, guru olah? Belum. Jangan beritahu mereka. Sepupuku tersayang. Dia bukan sembarang orang. Dia sedang berjaya sekarang. Tidak bijaksana untuk menghancurkannya secara langsung. Benar, temani aku ke pavilion harta karun nanti. Mengapa kita pergi ke pavilion harta karun, guru olah? Aku tidak bisa membiarkan sepupuku tersayang mencuri pertunanganku dengan Nangong Sui kan. Anda akan melamar. Betul. Tapi aku tidak bisa begitu saja mencuri gelar sepupuku sekarang. Pavilion harta karun memiliki banyak harta. Pasti ada sesuatu yang cocok. Aku akan mengaturnya. Ketua olah meskipun keluarga Nangong kuat. Allah Dewa Bela Diri secara inherent lebih kuat dari Ming Shadian. Mengapa menikahi orang lain? Apa kau cemburu? Ketua olah hanya berpikir. Jangan khawatir, aku dan Nangong Sui itu hanya sandiwara. Sudah kubilang aku hanya menginginkanmu. Apakah ketua olah mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Ngomong-ngomong, kau belum lama berada di ibu kota, kau belum terbiasa dengan ibu kota. Aku tahu sebuah pavilion harta karun tersembunyi di ibu kota. Ada banyak harta karun di dalamnya. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana untuk memilih beberapa barang yang kau suka? Aku tahu kau yang terbaik untukku.
Wang Hao, oh Wang Hao. Jika saja kau tahu, wanita yang tidak bisa kau dapatkan selama 3 tahun, menyerahkan dirinya padaku, bagaimana perasaanmu? Tuan, mengapa? Anda menatap saya. Aku sedang memikirkan pakaianmu. Orang tua itu, Jeti maksud Tuan. kenapa kau tidak ganti baju? Tapi aku tidak punya baju ganti. Jangan khawatir, aku punya beberapa. Haruskah aku berganti di sini? Apa kau takut aku mengintip? Oh tidak, Tuan Jairwo tidak bermaksud begitu. Ganti di sini. Masih ada 10 menit sampai kita mencapai paviliun harta karun. Banyak waktu bagimu untuk berganti pakaian. Baiklah, Ngomong-ngomong, Sirul sudah tidak muda lagi. The Sudah film was waktunya mencarikan jodoh translated untuknya. and narrated by M Media. Tuan ada apa? Aku baik-baik saja. Pakai saja itu. Tuan, keluarga Nangong ini, bagaimanapun juga adalah keluarga papan atas di Daxia. Barang-barang biasa tidak akan menarik perhatian Tuan Nangong. Jeti harta macam apa? Kau sedang mencari apa? Barang biasa. Tuan Nangong pasti tidak akan meliriknya. Tapi bagaimana dengan giok yang diresapi roh? Batu giok berisi roh sejati. Anda bisa melihat kekuatan spiritual benda. Tuan, kekuatanmu. Mungkinkah kau sudah mencapai alam transendental? Pak tua ini. Anak muda, aku memberimu peringatan Rama. Orang tua ini penipu. Orang ini baru buka mulut dan minta ratusan ribu. Jangan tertipu olehnya. Ketua tidak meminta harga yang terlalu tinggi. Barang-barang ketua hanya dijual kepada mereka yang berjodoh. Pak Tual, apakah kau sudah mencapai alam santau? Kau bisa melihat kekuatanku. Kecuali jika kekuatanmu sendiri di atas kekuatanku. Tapi melihat ke seluruh Daxia, orang tua Imin belum pernah mendengar tentang seorang pakar alam sains di usia semuda ini. Mengesankan. Anak muda, aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tidak mendengarkan, itu masalahmu. Kenapa kau masih bermain-main dengan orang tua ini? Apakah kau kaki tangan yang disewa oleh orang tua itu? Kau tidak tahu siapa yang kau ejak bicara. Yang berdiri di hadapanmu adalah... Kau bilang barang-barang orang tua ini sampah. Lalu, apa kau punya yang lebih baik? Tentu saja. Aku Luo Cheng telah berada di paviliun harta karun ini selama lebih dari 8 tahun. Di tangan tentu saja akan ada beberapa harta langka. Kalau begitu, mengapa tidak keluarkan barangmu? Dan bandingkan dengan barang-barang orang tua ini. Bagaimana kita membandingkannya? Kau bisa mengeluarkan barang apa saja. Dan jika nilainya sebanding dengan nilai giok ini, maka aku akan membeli barangmu dengan harga 2 kali lipat. Nah, kau tidak mencoba mengatakan bahwa sepotong batu giok milik orang tua itu bernilai lebih dari semua yang ada di seluruh tokoku. Karl, dari mana datangnya bocah kecil ini? Beraninya kau mempertanyakan kekuatan Bos Luo di sini. Bos Luo memiliki 3 toko di paviliun Jubao. Kekuatannya tak terbantahkan. Kekuasaannya tidak diragukan lagi. Hanya dengan santai mengeluarkan sepotong batu giok yang peka dan mengatakan itu sebanding dengan milik Bos Luo. Kau benar-benar berani berbicara omong kosong seperti itu. Nak, kau dengar. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut dan kontol 3 kali. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Beraninya kau membuat tuan kita bersujud padamu. Kau tak pantas. Ah, tidak apa-apa. Jika kau berani, mari kita bandingkan. Kita akan menentukan menang atau kalah berdasarkan hasilnya. Karena kau bersikeras membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Meskipun di Daxia, aku Luo bukanlah orang terkenal. Aku masih bernilai lebih dari 100 juta. Untuk berjudi denganku, kau harus terlebih dahulu membuktikan kekuatanmu. The film was translated and narrated by M Media. Ini sebenarnya adalah kartu prajurit hitam kuil Dewa Perang, hanya dimiliki oleh mereka yang berada di atas peringkat Dewa Perang. Dikatakan bahwa kartu prajurit hitam ini
Bahkan tingkat rendah memungkinkan cerukan setidaknya 100 miliar. Aku melihat wanita ini. Sepertinya pelayan anak muda itu. Apa latar belakang keduanya? Kartu prajurit hitam. Siapa kalian berdua? Baiklah, sekarang aku sudah membuktikan kekuatanku. Kartu prajurit ini tidak bisa dipalsukan. Sekarang apa kau berani bertarung atau tidak? Baka, jika mereka adalah dewa perang dari kuil dewa perang, mereka masih bisa salah. Aku Luo Chen menolak untuk percaya bahwa orang tua acak, kartu prajurit hitam hanya dimiliki oleh mereka yang berpangkat di atas dewa perang, lebih bagus dari punyaku. Baiklah, aku akan berjudi denganmu. Setuju. Akan tetapi, penaksirnya harus dipilih dari penaksir resmi Jian Bogeko. Tidak masalah, Pak Tua. Bolehkah aku meminjam leontin giokmu? Tidak masalah. Aku juga tidak akan menindasmu. Aku tidak akan menggunakan semua harta di toko. Aku hanya akan mengeluarkan 3 harta. Jika giokmu lebih berharga daripada ketiga hartaku, aku akan mengaku kalah. Saat itu aku akan bersujud dan meminta maaf. Bos Lu, kapan orang yang kau cari akan tiba? Tak lama. Bagus. Ternyata Pak Tua Luo. Pak Tua Luo adalah penaksir tingkat harta karun nasional. Bos Luo mengundangmu ke sini, menunjukkan dia tidak takut pada otoritas. Dia mungkin ingin menggunakan Pak Tua Luo untuk menekan kuil dewa perang, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan yang mutlak. Senang bertemu denganmu, Tetua Luo. Anda terlalu baik, Bos Lu. Kau tahu bagaimana aku? Begitu aku mendengar tentang harta karun, aku tak bisa duduk diam. Bahkan jika kau tidak mengundangku, aku akan datang sendiri. Aku hanya tidak tahu barang bagus apa yang telah kau siapkan hari ini, Bos. Biarkan orang tua ini memanjakan matanya. Tidak perlu terburu-buru dengan barang-barangku. Silakan Tetua lihat dulu barang-barang teman kita dari Aula Dewa Perang. Selera orang berbeda-beda. Meskipun kalian berdua adalah teman dari Aula Dewa Bela Diri, kalian masih sangat muda. Berapa banyak harta yang mungkin telah kalian hargai. Namun kalian berani berbicara begitu lancang di sini. Ini dalutan. Tetua Luo, mengapa kau harus menilai buku dari sampulnya? Mengapa tidak melihat harta karunnya dulu? Aku ingin melihat harta macam apa yang kau miliki. Ini adalah leontin giok antik imitasi modern. Meskipun kualitas gioknya bagus, nilainya tidak akan melebihi 100.000. Jadi hanya bernilai 100.000. Aku melebih-lebihkan kalian berdua. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot mengeluarkan ketiga harta berhargaku. Meskipun Aula Dewa Perang adalah kekuatan nomor 1 Zia, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Di pavilion harta karun ini, kalian tidak bisa senaknya bertindak sesuka hati. Betul sekali. Leontin giok seharga 100.000. Bagaimana bisa dibandingkan dengan harta karun yang memenuhi Aula Bos Lu? Ngomong-ngomong, aku agak penasaran. Di bawah ketiga kain merah ini, benda mengerikan apa yang tersembunyi? Tetua Lu, kau menilai leontin giokku tanpa menyentuhnya sama sekali. Bos Lu, mari kita kesampingkan dulu harta karun kedua teman muda dari Aula Dewa Bela Diri ini. Aku penasaran tentang hal-hal baik apa yang telah kau bawa keluar. Tolong ungkapkan dan biarkan orang tua ini melihatnya. Biarkan aku memanjakan mataku. Sebenarnya taruhan ini seharusnya berakhir di sini. Karena Tetua Luo telah berbicara. Dan begitu banyak teman yang datang. The Maka film aku was akan membiarkan translated semua orang and melihat narrated by M Media. harta karun Luo Cheng. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Bahkan porselen sekaliber ini kurang dari segelintir di seluruh pavilion harta karun. Nilainya setidaknya puluhan juta. Piring porselen ini sangat berharga. Agar Luo Cheng memiliki pijakan yang kuat di pavilion harta karun, dia pasti punya beberapa harta karun asli. Secara relatif, aku lebih penasaran tentang dua harta lainnya yang dia siapkan. Apa saja itu? Hahaha, tidak perlu dua harta yang tersisa. 1 lawan 1 ini sudah menentukan pemenangnya. Hasilnya sudah jelas. Aku ingin tahu bagaimana kedua orang dari Aula Dewa Perang ini akan menangani ini. Bos Lu, biarkan orang tua ini juga menilai dua barang lainnya. Baiklah, hahaha. Teksturnya tembus cahaya. Belum lagi pengerjaan yang luar biasa. Hanya kualitas giok itu sendiri
sudah cukup untuk menghancurkan 99% giok halus. Dan ini masih di antara Zenru, hijau imperial kualitas tertinggi. Potongan sebesar itu, nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Silakan lihat semuanya. Tanghin asli. Tanghin asli apa? Di pelelangan harga awalnya lebih dari 100 juta. Jika lukisan ini asli, maka ini memang Tanghin asli. Setelah Tanghin asli keluar, nah, apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawan aku? Bos Lu berani memperkirakan Tanghin asli ini seharga 500 juta. Apa 500 juta? Ditambah 2 barang sebelumnya. Ini hampir 1 miliar. Aku tidak menyangka Bos Lu memiliki kekuatan seperti itu. Pak Tua Luo benar-benar jali. Aku juga mencari banyak penaksir sebelumnya. Dan harga rata-rata akhirnya tepat 500 juta. Teman dari Olah Dewa Perang ini, kau bilang sebelumnya bahwa jika aku menang, kau akan membeli semua hartaku dengan harga 2 kali lipat. Aku punya 3 toko. Semua harta digabungkan. Total 820 juta. Hahaha, aku akan membulatkannya untukmu. Kau beri aku 16 miliar. Gesek kartumu. Menggesek kartu apa? Apa Olah Dewa Perang tidak mampu kalah? Kalah. Siapa bilang aku kalah? Orang bodoh berotak. Jika kau tidak memiliki berliannya, jangan mengambil pekerjaan porselennya. Luo tua, kau adalah tokoh terkemuka di dunia penilaian. Tapi aku berani bertanya. Apa kau benar-benar berpikir Lian Ting giokku hanya bernilai 100.000? Omong kosong ini hanya sepotong giok modern. Aku sudah memberimu muka karena Olah Dewa bela diri dan melebih-lebihkannya. Jadi bahkan Luo tua pun bisa membuat kesalahan. Berani-beraninya kau mempertanyakan Pak Tua Luo. Picik. Mengandalkan senioritas. Akan kutunjukkan pada kalian semua hari ini. Berapa nilai sebenarnya dari harta karun ini? Kekuatan spiritual terpanjal. Kekuatan spiritual apa yang terpancar? Aku ingin melihat. Giok ini yang hanya bernilai 100.000. Bagaimana kau bisa membalikan keadaan? Kekuatan spiritual terpanjal. Pakar alam dewa perang biasa pasti tidak bisa melakukan ini. Tapi meskipun anak ini kuat, bagaimana dia bisa mengubah sifat giok itu sendiri? Menarik. Berhentilah membuang-buang tenagamu. Kau. Naga Azure bermanifestasi. Pak Tua Luo, apa itu naga Azure yang mewujud? Harta surga dan bumi sering menyegel makhluk kuat. Jika orang tua ini tidak salah, di dalam Lian Ting giok ini tersegel seekor naga sejati, memiliki roh naga. Orang yang membawa Lian Ting giok ini akan dianugerahi keberuntungan kaisar. Keturunan mereka selama 100 tahun akan makmur tanpa henti. Luo tua, karena kau sudah mengetahuinya, izinkan aku bertanya, berapa nilai harta karunku? Giok yang begitu berharga, tak ternilai harganya. Jika kita harus memberi harga, bukankah itu beberapa miliar? Beberapa miliar. Untuk mengamankan kemakmuran keturunan kita selama berabad-abad yang akan datang. Kemakmuran abadi. Jika aku punya uang sebanyak itu, aku akan melakukan hal yang sama. Ya Tuhan. Aku bertanya pada orang tua itu, dan dia bilang itu hanya bernilai 880.000. Seandainya aku membelinya saat itu. Bos Luo, hasilnya sudah jelas. Bukankah kau harus menepati taruhan kita? Aku punya mata tapi gagal mengenali mutiara. Ketua Olah, apakah menurutmu gelang ini indah? Indah. Ada apa dengannya?
Tuan, Film was translated aku tidak melihat and Wang Xin. narrated Dia by penguasanya N sekarang. Media. Mengapa dia ada di aula utama? Dia ada di kotak pribadi tentu saja. Kalau begitu kita. Tidak apa-apa. Saat dia melihatku, dia akan mendatangiku. Apa yang dilakukan Wang Hao yang tidak berguna di sini? Ketua Ola, bukankah kau menyuruh Nang Hongsu untuk menyuruh Wang Hao meninggalkan ibu kota? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di hadapanmu. Pikiran orang yang sekarat. Di luar pemahamanku. Memang. Ketua Ola, haruskah kita pergi ke Ola utama sekarang? Kau duluan saja. Aku akan mencarimu nanti. Baiklah. Tuan muda kami tidak dapat menemukan pemimpin gerbang kosong. Tapi menurut murid-muridnya, dia sepertinya tidak ingin bertemu dengan kita. Membawa Ye Qingcheng ke paviliun harta karun. Itu hanya kedok. Yang terpenting adalah, kita sudah tahu bahwa penguasa sekte gerbang kosong ada di paviliun pengumpul harta karun ini. Jika kau ingin membunuh Wang Hao sepenuhnya, memenangkan hati penguasa sekte gerbang kosong adalah prioritas utama. Mungkinkah kalian ya? Apakah kau mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kau katakan? Kami mengikuti instruksi Anda dan memperlakukan semua orang dari gerbang kosong dengan sangat hormat. Sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung. Aneh, kalau begitu, penguasa sekte ini selalu tertutup. Dia seharusnya tidak tahu aku palsu. Penguasa aula dewa bela diri. Mungkinkah dia dalang di balik semua ini? Wang Hao, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tahu aku di sini bersama Ketua Ola? Dan sengaja datang untuk menghalangi kami. Ye Qingcheng, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Ketua Ola sudah menyuruh Nang Hongsu memberitahumu untuk meninggalkan ibu kota, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku khawatir bahkan keluarga Nang Hong tidak dapat melindungimu sekarang. Aku bilang kembali ke Tianhai. Aku tidak butuh perlindungan siapapun. Itu karena Ketua Ola berbelas kasih. Kalau tidak, aku khawatir seluruh tubuhmu akan sekaku mulutmu. Kurang ajar. Sepupu. Qingcheng itu bagaimana ya? Wanitamu bagaimanapun juga, karena kau tidak bisa memilikinya. Tak perlu begini kan? Ketua Ola, kau harus membelaku. Aku baru saja mendapatkan beberapa dukungan merek internasional. Dengan tamparan ini, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di depan umum? Jangan khawatir sayang, aku akan memberimu keadilan hari ini. Sepupu kau seharusnya sudah meninggalkan ibu kota. Bukan hanya ibu kota, tapi seluruh dunia. Aku Wang Hao datang dan pergi sesukaku. Aku tinggal jika aku ingin tinggal. Tuan Besar Ola, lihat dia. Dia masih sangat sombong di hadapanmu. Tidak apa-apa. Wang Hao, dewa perang naga Azure terkuatmu, sudah memberontak. Dan semua dewa perang aula dewa bela diri lainnya, sekarang di bawah komandoku. Lebih lanjut, aku akan segera menikah dengan keluarga Nang Hong. Dengan dukungan berbagai faksi. Apa kau pikir kau masih punya kekuatan? Lalu mengapa kau di sini? Jadi kaulah yang membuat sekte gerbang kosong menolak menemuiku. Kau dalangnya. Begitu. Jadi pendeta Tao Tua itu adalah pemimpin sekte nomor 1 di dunia. Pemimpin sekte gerbang kosong. Coba tebak. Kau. Si tua bangka dari gerbang kosong menolak tunduk padaku. Dan dia tentu tidak akan tunduk padamu. Aku akan menikahi Nang Hongsu. Dengan dukungan berbagai faksi lalu. Apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku? Kau memang sangat pintar. Tapi sayangnya kau menggunakannya di tempat yang salah. Oh benar. Dan Ye Qingcheng itu. The film was translated Kau and tak akan pernah narrated menduga, by M wanita Media. yang kau layani selama 3 tahun, sebenarnya menggeliat di bawahku. Sepupu, aku benar-benar mengagumimu. Dihadapkan dengan wanita yang begitu lembut, bagaimana kau bisa mengendalikan dirimu? Ulangi sekali lagi. Apa-apa aku salah? Wang Hao, apa yang sedang kamu coba lakukan? Marah karena wanita seperti ini. Tidak sepadan. Dewa Perang Naga Azur tidak di sini sekarang. Jadi kau tidak punya wewenang untuk memanipulasi aula dewa bela diri.
Aku menduga kau datang ke pavilion harta karun untuk memilih beberapa harta karun yang cocok untuk diberikan kepada Nangong Zhu dan melamarnya kan? Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini, kau tak akan bisa memenangkan satu barang pun hari ini. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Semuanya cincin ibu jari ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Konon cincin ini pernah dipakai oleh Kaisar Li Ximin dari dinasti Tang. Apa cincin ibu jari ini memiliki asal-usul yang mengerikan? Benarkah itu? Pavilion harta karun kami telah berdiri selama lebih dari 100 tahun. Dan kami tidak pernah memiliki satupun produk palsu. Barang ini telah dinilai secara pribadi oleh Pak Tua Luo. Nah, jika Pak Tua Luo mengatakan itu nyata, maka itu pasti nyata. Cukup basa-basinya. Mari kita mulai penawarannya. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Penawaran awal, 5 juta, 5,2 juta, 5,3 juta, 6 juta. Siapa itu baru saja menaikkannya sebesar 1,00? Anak orang kaya yang mana itu? 10 juta, Tuan Besar Ola, bahkan postur tawaranmu begitu tampan. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Wang? Dia bukan hanya tuan muda dari keluarga Wang, sebuah perjamuan yang akan mengguncang ibu kota. Pernahkah kau mendengarnya? Wang Xin itu. Dia sekarang adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. 15 juta, 30 juta, 30 juta dan $1. 50 juta. Sudah kubilang, kau tak akan bisa memenangkan satu harta pura hari ini. Ketua Ola Wang Xin ini agak terlalu sombong. Tidak apa-apa. Karena sepupuku menyukainya. Biarlah dia yang memilikinya. Tuan Besar Ola, kau sangat keren. Sepertinya Ketua Ola juga sangat tertarik dengan barang ini. Kalau begitu, aku nyatakan barang ini milik Ketua Ola. Bagus. Cincin ibu jari dinasti Tang ini meskipun berharga, tetap saja hanya sebuah cincin ibu jari. Menghabiskan 50 juta untuk membelinya. Bukankah itu agak terlalu mahal? Diam. Apa kau ingin mati? Barang selanjutnya pasti akan sangat menarik bagi semua orang. Konon itu adalah mahkota Phoenix yang dikenakan oleh satu-satunya kaisar wanita dinasti Tang Agung Kita Wu Zetian. Tuan Besar Ola, aku menginginkan The mahkota film Phoenix was itu. translated and Baiklah. narrated by M Media. Mahkota burung Phoenix ini, Nangong Zhu pasti akan menyukainya. Penawaran awal, 30 juta. 50 juta. 80 juta. Siapa itu? Beraninya mereka menawar melawan Ketua Ola Dewa Bela Diri. Kau tidak tahu tentang ini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Wang. Tuan muda Wang Hao. Hanya 3 tahun yang lalu, karena dia menyinggung keluarga Wang, diusir. Bukankah ini hanya seorang tuan muda terbuang? Beraninya kau bahkan dengan... Ini urusan keluarga mereka. Kita orang-orang kecil tidak seharusnya berkomentar. 300 juta. 1 miliar. Tuan muda apa? Mahkota Phoenix yang ada di pasaran hanya bernilai sekitar 100 juta. Kau membayar 10 kali lipat lebih mahal. Apa? Lagi pula kita kehabisan uang sekarang. Uangmu, bukankah kau menggunakannya untuk menyuap keluarga-keluarga besar? Lupa memberitahumu. Sebenarnya hadiah untuk Nangong Zhu sudah kusiapkan. Wang Hao. Kau berani membohongiku. Tidak. Bukankah kau sendiri yang memanggil harganya? Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Tuan Aula Dewa Bela Diri. Baik Nona muda. Berhenti bertepuk tangan. Tuan Anda sangat baik. Menghabiskan banyak uang untuk cincang. Keluar. Pergi. Apa? Kamu bilang Wang Hao, dia tidak meninggalkan ibu kota. Dia masih di pavilion harta karun mempermainkan Wang Xin. Baik Nona muda. Wang Hao ini sama sekali tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kau katakan. Sekarang, dia telah benar-benar menyinggung Tuan Aula Dewa Bela Diri. Sampai mati. Kurasa, setelah pernikahanmu dengan Tuan Aula Dewa Bela Diri, Tuan Aula Dewa Bela Diri akan menyusahkannya. Apa yang dia pikirkan? Mempermainkan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Apa dia pikir melakukan ini akan membuatnya mendapatkan kembali posisinya? Dia hanya mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang yang lebih dalam. Nona muda, apa yang akan kau lakukan?
Aku akan menemui Wang Hao tentu saja. Aku akan secara pribadi mengawalnya keluar dari ibu kota. Nona muda sang patriark telah memerintahkan agar kau dikurung sebelum pernikahan. Kau, Nona muda, ada apa sekarang? Wang Hao dari keluarga Wang itu ada di sini. Untuk apa dia ke sini? Untuk melamar. Melamar. Dia benar-benar tidak masuk akal. Lepaskan aku. Aku harus bertemu kakak sekarang. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan mati di sini di hadapanmu. Sahabat muda Wang Hao, katakan padaku apa yang membawamu ke sini hari ini. Untuk melamar. Apakah aku tidak salah dengar? Kau seorang tuan muda terbuang yang diusir dari keluarga Wang. Bilang kau datang ke keluarga Nangong kami untuk melamar. Wang Hao, kau buang-buang. Bukankah kau sudah cukup menyakiti zuhur kami? Kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi? Semuanya aku. Wang Hao, kami sudah tahu tentang apa yang terjadi di perjamuan perpisahan. Meskipun Yuzin ini bukan pasangan ideal Zue'er, tetapi secara komparatif, dia satu-satunya di Daxia yang cocok untuk Zue'er. Lebih lanjut, keluarga Nangong kami telah menerima kontrak pernikahan Wang Xin. Kurang ajar. Ya sekarang sudah hilang. Kurang ajar kau tuan muda yang boros. Berani merobek kontrak pernikahan di depan kami. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Nangong kami bukan siapa-siapa? Allah, dewa perang belaka. Ketua Ola Wang Xin itu mengingat persaudaraanmu. Tidak terlalu merepotkanmu. Namun kau semakin sombong. Keluarga Nangong kami juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Kami tidak punya alasan untuk menuruti kebiasaan burukmu. Paman. Aku beritahu kau mungkin tidak percaya ini tapi Zue'er hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati jika dia menikah denganku dan keluarga Nangon akan makmur. Bahkan mungkin menjadi keluarga terhebat di dinasti Daxia. Kau buang-buang waktu. Kau bicara omong kosong. Tangkap dia. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 3 keluarga besar ibu kota. Bagaimana kau bisa begitu buta? Keluarga Nangongku telah menerima lamaran pernikahan Wang Xin. Pernikahan ini tidak bisa diubah. Silakan pergi. Paman. Berhenti. Aku akui. Aku agak terkesan denganmu. Tapi Wang Xin memanglah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Meskipun keluarga Nangongku memiliki sedikit kekuatan menentang Aula Dewa Bela Diri adalah tindakan bodoh. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah Pernikahan Zue'er diputuskan olehku. Aku bilang putra sulung keluarga Wan. Dan yang kumaksud adalah Wang Hao. Dan kau mengira putra sa keluarga Wang manapun bisa. Begitu. Tapi ayah, kita tidak lagi dalam posisi untuk memilih. Wang Xin bukan hanya putra keluarga Wang. Dia adalah ketua Ola Dewa Bela Diri. Dibandingkan dengan Wang Hao yang tidak berguna itu, dia jauh lebih baik. Apa yang kau tahu? Orang bodoh yang tak bisa diperbaiki. Kau tidak benar-benar berpikiran. Wang Xin adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri kan? The film was translated Ayah, and narrated kau by tidak N bermaksud Media. mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri. Tepat. Itu Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang tuan muda yang dibuang. Wang Hao anakku. Orang tua aku tidak salahkan. Kau selalu begitu berwawasan. ayah di perjamuan ekspedisi. Utusan ilahi naga Azure berkata, penguasa Aula Dewa Bela Diri adalah Wang Xin bukan Wang Hao. Meskipun dia mendapatkan cincin Dewa Bela Diri, Wang Xin akhirnya mencurinya. Dia hanyalah cangkang kosong sekarang. Untuk mengatakan dia adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri sekarang. Lalu, apa buktinya? Kalian semua benar-benar bodoh. Siapa bilang penguasa Aula Dewa Bela Diri membutuhkan cincin Dewa Bela Diri sebagai bukti? Ini, Wang Hao anakku. Buktikan identitasmu. Bagus.
Pedangku tiba. Ini adalah pedang Suayuan. Pedang pribadi penguasa Aula Dewa Bela Diri. Legenda mengatakan pedang Suanyuan ini telah membunuh ribuan ras asing. Hanya dengan memandangnya dari jauh, orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan. Apakah kau benar-benar Tuan Aula Dewa Bela Diri? Wang Hao, apakah kau benar-benar penguasa Aula Dewa Bela Diri? Hidupku diselamatkan oleh mantan penguasa Aula Dewa Bela Diri. Sebagai rasa terima kasih, aku menjodohkan Zhu Er dengan Wang Hao. Kalian bodoh. Kau pikir itu Wan Xing? Jika Zhu Er tidak menemukanku, keluarga Nangong ini akan hancur di tangan kalian. Ayah, meskipun kami tidak mempertimbangkan ini secara menyeluruh, tapi kau bilang keluarga Nangong akan dihancurkan oleh kita. Beraninya kau membantah rinciannya. Biar Wan Hao muda yang menjelaskan padamu. Sepupuku itu sangat licik. 3 tahun lalu aku diusir dari keluarga Wang. Dia yang merencanakannya. Dan sekarang dia telah merebut posisiku sebagai penguasa Aula Dewa Bela Diri. Jika dia menikahi Zhu Er, maka aset keluarga Nangon akan dilahap olehnya. Coba pikirkan, nasib macam apa yang menantimu. Kalau begitu, kenapa kau tidak membunuh Wang Xin? Cukup Wang Hao muda punya rencananya sendiri. Cepat kembalikan surat perjanjian pernikahan keluarga Wan. Ayah, perjanjian pernikahan ini tak bisa dikembalikan. Apa kau memaksaku untuk impimu Alamo? Ayah, kau salah paham. Salah paham apa? Wan Hao muda punya urusannya sendiri. Bukannya aku tak mau mengembalikannya, tapi perjanjian pernikahan ini sudah disobek oleh Wang Hao. Tidak apa-apa Pak Tua. Jika kontrak pernikahan dihancurkan biarkan saja. Dan karena Wang Xin sudah mengirimkan undangan, maka biarkan dia menghadiri pernikahan sendirian. Ekspresi wajahnya saat itu pasti cukup menarik. Bagus. Aku akan mendengarkanmu. Wang Hao, meskipun kau adalah penguasa Aula Dewa Bela Diri untuk menikahi Zhu Erku, kau harus menunjukkan ketulusan. Jangan khawatir Paman. Hadiah pertunangan sudah kusiapkan. Kau terlalu pelit. Liontin Joki ini saja. Paling banyak 6 digit. Keluarga The Nangongku film was adalah salah translated satu dari 3 and keluarga besar narrated ibu by kota. M. Media. Orang bodoh yang pici. Apa yang dibawa Wang Hao muda bukanlah barang biasa. Giok ini berisi roh naga sejati. Itu dapat memastikan keluargamu Nangon kemakmuran generasi. Pantas menjadi penguasa Aula Dewa Bela Diri, sungguh murah hati. Sebagai perbandingan, Wan Hao muda, kau sudah berusaha keras. Bahkan jika kau tidak punya hadiah pertunangan hari ini, mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Lagi pula, orang tua ini masih hidup. Kakek, apa yang kau bicarakan? Hadiah pertunangan ini adalah sesuatu yang harus kusiapkan. Kau memanggilku apa? Kakek, Kakek, aku belum setuju untuk menikah dengannya. Tuan muda Anda mencari saya. Bagaimana persiapan untuk pernikahan besok? Sudahkah semua faksi di Daxia diberitahu? Tenang saja Tuan muda, hanya saja keluarga Nangong sampai sekarang belum bergerak. Wajar jika keluarga Nangong diam. Lagi pula Nangong Su tidak mau menikah denganku. Tapi sekarang aku bukan hanya pewaris keluarga Wang, tetapi juga penguasa Aula Dewa Bela Diri. Bahkan jika keluarga Nangong 10.000 kali tidak mau, mereka tidak akan berani menentangku. Jadi mereka pasti akan datang besok. Apakah keluarga Nangong sudah berangkat? Belum. Keluarga Nangong, beranikah mereka memutuskan pertunangan? Keluarga Nangong mengirim seseorang dengan hadiah. Hadiah-hadiah apa? Matahari terbenam di barat, wajah kerap terlihat. Air mengalir ke timur menuju laut tak pernah kembali. Apa yang keluarga Nangong rencanakan? Mereka terlalu berani. Membatalkan pertunangan adalah satu hal,
tetapi mengirimkan angka kertas kepada Wang Xin. Lihat wajah Wang Xin itu. Dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Wang Xin telah memanggil lebih dari separuh kekuatan puncak Daxia. Mengakhiri segalanya dengan cara yang memalukan seperti ini. Jika kabar ini tersebar, bukan hanya reputasi keluarga Wang yang hancur tetapi juga olah dewa bela diri. Sekarang kita punya tontonan bagus. Saat kau pergi ke keluarga Nangon, apakah kau melihat sesuatu yang tidak biasa? Ini bicara. Saat bawahan ini pergi, tuan muda terbuang itu, Wang Hao juga ada di kediaman Nangon. Dia dan Nangong Zhu sedang mengobrol dan tertawa. Keluarga Nangon. Wang Hao, kau cari mati. Naga Azure. Bawahan ini di sini. Aku ingin kau pergi ke keluarga Nangong sekarang. Dan bawa Wang Hao kepadaku. Dia akan menunggu penghakimanku. Mengerti? Aku ingin melihat, apakah kau Naga Azure benar-benar telah bersumpah setia kepadaku? Atau kau adalah paku yang ditanam di sisiku? Ketua Aula, istri Ketua Aula. Itulah yang terjadi di pernikahan. Kau masih tertawa? Rencana jahat apa yang kau rencanakan? Jika aku adalah Wang Xin, aku akan lebih marah daripada dia. Kita tidak hanya merusak pernikahannya, tapi kau juga mengiriminya patung kertas. Aku hanya memberinya peringatan. Jika dia berani melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu, dia harus menanggung akibatnya. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawanya. Benar. Bagaimana penyelidikan yang kau lakukan di sisinya? Bagaimana perkembangan pengumpulan informasi? Wang Xin ini cukup licik. Meskipun aku berada di sisinya, aku tak tahu masalah inti. Aku hanya tahu bahwa dia adalah pemimpin Ming Shadian. Sisanya. Jadi kita tidak bisa bertindak sekarang. Ketua Aula. Tapi aku kesulitan karena kurangnya informasi tentang Ming Shadian. Naga Azur telah kembali. Senior ini adalah pemimpin sekte gerbang kosong. Kau bukan tandingannya. Apel, sekte terkemuka di bawah langit, gerbang kosong. Karena senior telah berbicara. Tapi kita punya informasi tentang Ming Shadian. Aku tidak pernah menyangka yang terkuat di dunia akan semudah ini. Gerbang kosongku telah mencatat semua informasi tentang Ming Shadian di surat ini. Terima kasih senior. Sama-sama. Meskipun gerbang kosongku dikenal sebagai sekte terkemuka di bawah langit, kami tidak pernah berusaha menjadi yang pertama. Kami hanya berharap semua makhluk di bawah langit terhindar dari bencana. Aula Dewa Bela Diriku memiliki sentimen yang sama dengan gerbang kosong. Aku bersumpah di sini dan sekarang bahwa aku tidak akan pernah membiarkan Ming Shadian mendatangkan malapetaka di dunia. Namun aku harus mengingatkanmu Ketua Aula bahwa Wang Xin adalah pemikir yang teliti. Dia sudah mengirim orang untuk diam-diam mengamati keluarga Nangon. Jika kau tidak ingin usahamu sia-sia, sebaiknya kau membuat persiapan lebih awal. Tuan muda sudah dikonfirmasi. Dewa Perang Naga Azur dan Wang Hao bertarung. Wang Hao tak bisa melawan dan ditaklukkan oleh Dewa Perang Naga Azur. Bagus. Sepertinya Naga Azur tahu di mana nasibnya berada. Naga Azur. Kerja bagus. Saat aku menyatukan dunia, kau akan menjadi orang kedua yang sebenarnya. Terima kasih atas pelatihanmu Ketua Aula. Sepupuku tersayang. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Wang Xin. Kau benar-benar mengkhianati keluarga Wang dan bergabung dengan Ming Shadian. Wang Hao, jangan bilang kau masih belum tahu. Kenapa kau diusir dari keluarga Wang 3 tahun yang lalu? Apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Apa kau Media. pikir Aula Pembunuh Bayangan bisa mempertahankan posisinya di dunia tanpa dukungan penuh keluarga Wang? 3 tahun lalu, kau membantai anggota Aula Pembunuh Bayangan. Tahukah kau berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Wang? Kau seharusnya mati 3 tahun lalu. Tapi, ayahmu melindungimu dan menanggung semua kesalahanmu. Dia dieksekusi oleh keluarga Wang. Itu sebabnya
Kau hanya diusir dari keluarga Wang. Apakah kau mengatakan ayahku tidak meninggal karena sebab alami? Tentu saja. Tapi apa gunanya membicarakan ini sekarang? Sepupu, aku harus berterima kasih padamu. Kau membunuh ketua Aula Mingxia Dian waktu itu, yang memberiku kesempatan untuk menjadi penjabat ketua Aula saat ini. Dan kesempatan yang lebih baik untuk menjadi ketua Aula Dewa Bela Diri. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu, sepupuku tersayang. Dan kedua wanita itu Ye Qingchen dan Nangong Xiu. Mulai hari ini dan seterusnya, wanitamu adalah wanitaku. Dan Aula Dewa Bela Dirimu. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Azure Dragon. Kau. Kau pikir orang-orang dari Aula Dewa Bela Diriku akan mengkhianatiku semudah itu? Jadi kau dan Azure Dragon berakting di kediaman keluarga Nangon. Tujuannya adalah untuk memancingku ke dalam perangkap. Kau tak sungguh-sungguh berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku bisa mengalahkan ketua Aula. Sudah berakhir sekarang. Wang Hao, kau tak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tak akan tahu tentang sisa-sisa Mingxia Dian lainnya. Daftar staf Mingxia Dian. Ini, daftar anggota Mingxia Dian ini. Dari mana kau mendapatkannya? Tujuanku datang ke sini. Pertama, adalah untuk membunuhmu sekali. Kedua, adalah untuk mengambil kesempatan ini. Untuk melenyapkan pasukanmu yang tersisa. Tempat ini memang agak bobok. Tapi kau memilihnya sendiri. Daftar ini, dari mana kau benar-benar mendapatkannya? Seharusnya aku tahu. Gerbang kosong itu menolak untuk tunduk padaku. Jadi dia pasti telah bergabung dengan barisanmu. Kau memang pintar. Tapi kau belum menggunakannya di tempat yang tepat. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Sepupuku tersayang. Kau tak benar-benar berpikir. Kau bisa membunuhku seperti ini kan? Apa maksudmu? Tuan muda, jangan bergerak. Kalau kau bergerak lagi, aku akan meledakkan bomnya. Wang Hao, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Mundur. Bajingan. Sisa-sisa Mingxia Diannya telah dilenyapkan oleh kami. Dan Aula Dewa Bela Diri kami telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya di seluruh Daxia. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Biarkan saja dia hidup beberapa hari lagi. Selamat ketua Aula. Semua sisa Mingxia Dian telah dibasmi. Mulai sekarang, tak akan ada kekuatan di dunia yang bisa menandingi Aula Dewa Bela Diri. Aula Dewa Bela Diriku tidak pernah berusaha mendominasi. Kami hanya berharap orang-orang di dunia ini dapat berjemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali, tapi Wang Hao, pernikahanmu dengan Zue Er. Aku dan Zue Er telah mendiskusikannya. Pernikahan kami akan diadakan besok. Bagus. Zue Er, aku akan memberimu pernikahan termegah. Wang Hao sekarang telah mengeluarkan perintah pembunuhan Aula Dewa Bela Diri. Sekarang semua kekuatan di Daxil mencari kita. Kita tak punya tempat bersembunyi. Tidak apa-apa. Kejatuhan tuan muda ini hanya sementara. Setelah aku pulih, aku akan membuat Wang Hao itu dan seluruh Aula Dewa Bela Diri membayar dengan darah. Bawahan ini tentu saja percaya pada tuan muda. Wang Xin tak punya jalan keluar. Jika aku membunuhnya dan mengirimnya ke Aula Dewa Bela Diri, mungkin aku bisa menukarnya dengan nyawaku. Benar. Masih ada sedikit uang di tasku. Bantu aku mengambilnya. Mari kita bagi. Tuan muda, hadiah dari Aula Dewa Bela Diri cukup tinggi bukan? Wang Hao, karena kau tak memberiku jalan keluar. Jangan salahkan aku.
Bukankah kita baru saja bilang sampai jumpa nanti? Mengapa kau terburu-buru? Ketua Ola, apa kau siap? Biarkan pengantin wanita masuk. Aneh. Kenapa Nona Nangong belum bergerak? Jangan bilang, dia tak mau menikahi ketua aula. Jangan bicara omong kosong. Nona Nangong dan Ketua Ola sedang jatuh cinta. Mengapa dia tidak mau menikah dengannya? Lalu menurutmu apa yang terjadi? Biarkan pengantin wanita masuk. Aku akan melihatnya. Ketua aula, kita bertemu lagi. Wang Xin, Ketua aula, jangan menatapku seperti itu. kau benar-benar mencari mati. Mingshat Dianku sudah sepenuhnya dimusnahkan olehmu. Aku telah diburu oleh begitu banyak orang 2 hari terakhir ini. Lalu mengapa aku tidak mengincar beberapa orang yang ketua aula pedulikan untuk dikubur bersamaku? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut Tun di kepala Zul Er, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wang Hao, di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau benar-benar berpikir aku tak akan berani melakukan apapun pada Nangong Zue? Nangong Zue ini benar-benar pantas menjadi wanita tercantik di Daxia. Aku hampir tak bisa menahannya. Berani kau. Jika kau ingin menyelamatkan Nangong Zue, datanglah sendiri ke gudang dari terakhir kali. Jika kau tidak ada di sana sebelum malam tiba, maka bersiaplah untuk mengumpulkan mayat Nangong Zue. Ini sungguh luar biasa. Ini mengerikan. Wang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia melakukannya? Entahlah. Bukankah dia satu-satunya yang tersisa di Mingshat Dian? Benar. Ketua Ola, kelalaiankulah yang memungkinkan Wang Xin memanfaatkan kesempatan ini dan menculik nyonya. Tolong hukum aku, Ketua Ola. Wang Hao. Wang Hao, kau harus menyelamatkan Zue Er. Semua tergantung padamu. Cepat pergi. Jangan khawatir. Aku akan membawa Zul Er kembali dengan selamat. Semuanya. Harap tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa pengantin wanita kembali. Ketua aula. Ini pasti rencana Wang Xin. Dia pasti telah mengatur semuanya. Kalau kau pergi sekarang, aku khawatir. Dia adalah istriku. Dan Nyonya Aula Dewa bela diri. Siapa yang berani menghentikan aku? Matilah mereka. Kau tak perlu mengikutiku. Nona Nangong, kau sudah bangun. Wang Xin, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, ketika Wang Hao mengetahuinya, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Nangong. Kita semua sudah dewasa di sini. Jangan bicara sembarangan. Kau ada dalam genggamanku. Aku masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika aku melepaskanmu, akankah Wang Hao itu mengampuni hidupku? Jika dia benar-benar peduli padamu, dia mungkin sudah hampir sampai di sini sekarang. Kecantikan seperti ini, semuanya tergantung pada tindakan apa yang Tuan Istana kita rela lakukan untukmu. Wang Xin, Wang Hao adalah penguasa Istana Aula Dewa Bela Diri. Apa kau benar-benar berpikir dia akan membiarkanmu memanipulasinya? Belum tentu begitu. Wang Xin, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau ingin aku berhenti? Itu sungguh menggelikan. Aku beritahu kau. Semua ini karena kau. Dulu di Aichem, jika kau mau menikah denganku, kau tak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini sekarang. Saat Wang Hao tiba, aku akan memotongnya berkeping-keping tepat di depanmu. Kau mau menghabisi siapa? Berhenti. Sepupuku tersayang. Akhirnya kau sampai juga. Jangan khawatir. Bebaskan mereka berdua. Dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Sepupu, jangan bercanda seperti itu. Poster buronan ditempel di mana-mana. Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan berada di bawah kekuasaan AIM? Oh ayolah. Apa maumu? Ku dengar kau telah mencapai alam transenden.
berurusan denganku semudah membunuh ayam. Tapi, jika kau melumpuhkan salah satu lenganmu, bukankah kehebatan bertarungmu akan kalah denganku, Wang Hao hari ini? Aku ingin kau melumpuhkan salah satu lenganmu. Jangan Wang Hao. Aku berjanji padamu. Tidak mau. Wang Hao. Sepupu a sepupu. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Untuk dua wanita, kau benar-benar akan melumpuhkan lenganmu sendiri. Hentikan omong kosongmu. Aku melakukan apa yang kau minta. Bebaskan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Denganmu di alam santo transenden, aku tidak yakin bisa lolos darimu tanpa cedera. Oleh karena itu, aku belum bisa melepaskan mereka. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut istana Dewa Bela Diri tidak akan mengampunimu? Takut? Apa yang harus kutakutkan sekarang? Kukatakan padamu, semua ini karenamu. Jika kau membiarkan aku membunuhmu di Haicheng dulu, aku tidak akan berada dalam kesulitan ini hari ini. Hanya ada satu pewaris keluarga Wang. Dan itu aku Wang Xin, bukan kau. Apa kau benar-benar peduli dengan gelar kosong seperti itu? Gelar kosong. Pewaris keluarga Wang dan ketua istana Dewa Bela Diri adalah penghargaan tertinggi di dunia. Kau menyebut ini gelar kosong. Bisakah kau jujur mengatakan bahwa kau tidak pernah menginginkan hal-hal ini sendiri? Jika aku menginginkan ini, 3 tahun lalu aku tidak akan rela pergi. Itu The karena film kau was pernah memilikinya. translated and narrated by M Media. Dan aku tidak. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Kau menyeretku ke bawah. Jadi hari ini kau harus mati. Aku mengerti. Memotong lenganku hanyalah penundaan. Kau ingin aku bunuh diri di tempat kan? Tepat. Hanya jika kau bunuh diri di tempat, aku akan melepaskan mereka berdua. Mengapa aku harus percaya ilmu? Wang Hao, kesabaranku mulai habis. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kau tidak bunuh diri sekarang, jangan salahkan aku karena kejam. Baiklah. Wang Hao jangan. Tidak. Aku setuju. Wang Hao. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Wang Hao. Tidak. Wang Hao, oh Wang Hao. Kau benar-benar orang bodoh yang sentimental. Tapi apa gunanya? Setelah kau mati, para bajingan Aula Dewa Bela Diri itu sama sekali bukan tandinganku. Wang Hao, sudah kubilang. Aku akan mengambil semuanya darimu. Sayang sekali. Setelah kau mati, kau tidak akan bisa melihat bagaimana aku menghancurkan wanitamu. Apa kau yakin? Apa? Aku jelas melihatmu tertusuk jantung. Bagaimana kau masih hidup? Apakah kau manusia atau hantu? Transendensi. Aku tidak terima ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kau akan menjadi orang baik. Wang Hao. Tidak apa-apa. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Kemampuan penyembuhan transendensi tak tertandingi. Syukurlah. Wang Hao, maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Itu semua sudah berlalu. Wang Hao, bisakah kita mulai dari awal lagi? Pernikahan kami masih berlangsung. Mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk minum perayaan? Ayo pergi. Maafkan aku. Wang Hao,
Aku kehilanganmu. Ketua Aula belum kembali. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sulit dikatakan, The film was meskipun kekuatan translated Ketua Ola tak and tertandingi, narrated by M Media. Wang Xin bukan orang yang mudah dikalahkan. Ditambah lagi, dia sudah siap. Lagi pula sulit untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam. Ayah apa menurutmu Wang Hao? Bisa membawa Zu'er kembali. Sulit dikatakan. Anak Wang Hao itu menghargai kesetiaan dan kebenaran. Tapi terkadang terlalu setia dan benar adalah kelemahan. Ada kabar dari Ketua Aula. Mereka masih hilang kontak. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Ketua Aula? Tutup mulut sialmu. Para Ketua Aula sudah pergi cukup lama. Kurasa kita tak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami bersiap untuk bergerak maju. Memang, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Ini, Maaf sudah menunggu lama. Selamat datang Ketua Aula. Istri Ketua Aula.